selanjutnya kita masuk ke flora dan fauna. Nah, ini hutan hujan tropis terdapat di hampir semua daerah beriklim tropis. Ya, biasanya hujan tropis ini, hutan hujan tropis ini hampir daratannya itu tidak terkena sinar matahari. Ya, saya pernah dulu waktu itu naik ke Gunung Ungaran. Wah, itu sampai jalannya itu nggak kelihatan, cahaya mataharinya nggak bisa masuk, airnya netes-netes dari daun sampean. Padahal kalau dipikir ya daerah tropis, tapi ternyata ya apa mungkin itu ya hutannya membuat hujan jadi hutan hujan tropis, ya nggak seperti itu ya. Ya, lanjutnya padang rumput stepa di daerah yang relatif kering. Nah, ini ada, kalian harus tahu ya, padang rumput stepa. Loh Pak, dulu waktu saya SD atau kapan itu ya Pak ya, kok diajari padang rumput kok sabana? Nah, jadi ada 3 yang harus kalian ketahui ya. Yang harus kalian ketahui bahwa padang rumput itu ya, yang rumput-rumput tuh kaitan dengan rumput itu ada 3. Yang pertama adalah padang rumput sendiri atau stepa. Jadi padang rumput atau stepa ini dia full rumput ya. Kalau rumput yang nggak tinggi-tinggi ya, rumput yang biasa dipakai untuk perkebunan itu full rumput. Yang kedua adalah sabana. Nah, kalau sabana ini dia berisi tanaman padang rumput tapi banyak semak belukarnya, semak-semaknya ya. Ada beberapa tanaman, ada pohon juga ya, tapi jarang. Nah, yang ketiga itu prairie. Nah, ini tapi ada di Amerika, Indonesia nggak ada, setahu saya nggak ada ya. Kalau prairie itu sama juga padang rumput, cuman dia di sela-sela dengan tanaman perdu, dengan pohon-pohon ya. Jumlahnya ya lebih banyak daripada sabana. Jadi yang full itu stepa, yang jarang-jarang jauh-jauh itu adalah sabana, yang agak ya lumayan lah jumlahnya tapi nggak banyak ya, lebih dominan rumputnya itu adalah prairie ya. Kita lanjutkan, hutan musim di daerah beriklim subtropis. Lalu ada tundra, merupakan bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon. Saya ulang, tundra merupakan bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon karena suhu di sekitarnya ya, jadi tanamannya ya semak belukar, lumut, rumput. Kalau faunanya ya rusa kutub, anjing laut, beruang. Nah, seperti apa sih ya, kita lihat ya, videonya kita lihat bersama, yuk. Ya, itu tadi mengenai tundra ya. Gimana? Nyaman di Indonesia apa di sana? Ya, daerah yang bertundra kan? Ya bisa kira-kira sendiri. Semua ada positif dan negatifnya ya. Jadi wah enak, ada salju ya, bagus, maknyus, enak, bisa lempar-lemparan, bisa buat apa itu, patung-patungan dari salju. Iya, tapi rasanya seperti apa belum pernah ngerasain ya. Kalau mau coba silahkan ke Dieng dulu atau ya Gunung Prau lah
ya. Itu dataran tingginya yang ada di Indonesia yang cukup terkenal ya. Kita lanjutkan gurun. Nah, di daerah yang panas seperti kaktus dan unta ya. Itu untuk apa, flora dan fauna. Selanjutnya ya, untuk penduduk sendiri itu karena benua terluas ya, jadi benua ini merupakan benua dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ya. Kaukasoid dan Mongoloid merupakan ras yang dominan di benua ini, selain dari percampuran dari ras Negroid dan Kaukasoid di semenanjung Arab. Lalu ada juga penduduknya mayoritas beragama Islam, namun tidak hanya Islam, agama lain pun juga dominan di beberapa negara di Asia ya. Cuman kalau secara keseluruhan itu ya mayoritasnya Islam ya. Kita lanjutkan kegiatan ekonomi masyarakatnya ya. Merupakan benua dengan penduduk terbesar. Itu benua ini juga memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tidak perlu diragukan lagi ya, tidak perlu diragukan lagi. Indonesia seperti apa, tambang ada, pertanian ada, semua ada. Lalu di Arab, di Jazirah Arab itu, negara-negara itu ada Iran, Irak, Arab Saudi, penghasil minyak semua. Indonesia juga penghasil minyak sebenarnya ya. Itu belum India, belum China sendiri, Tiongkok ya. Tiongkok banyak lah ya sumber daya manusia. Belum Jepang. Loh, Jepang itu walaupun walaupun negaranya itu sumber daya alamnya tidak mendukung, tapi sumber daya manusianya ya kan. Motornya apa? Wah, motornya dari Jepang. Mobilnya apa? Dari Jepang ya. Tidak perlu saya sebutkan merek motornya atau merek mobilnya ya. Ya, kita lanjutkan aktivitas perekonomiannya ya. Ini didominasi oleh pertanian, kecuali di Asia Barat, karena rata-rata di sana itu perekonomiannya adalah pertambangan dan pertambangannya berupa minyak dan gas. Selanjutnya, pertanian di Asia umumnya di aliran sungai seperti Sungai Gangga di India, Sungai Mekong di Vietnam, Sungai Huanghe di China, Tiongkok, dan Sungai Chao Phraya di Thailand ya, Thailand. Di Asia, industri ini mulai berkembang pesat, terutama di Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea ya. Itu yang sudah saya tanyakan lagi ya, tidak perlu diragukan lagi ya. Selanjutnya, karakteristik benua. Untuk karakteristik sendiri, yang pertama, terdapat 4 dari 7 keajaiban dunia itu berada di Asia. Apa saja? Ada Ka'bah di Saudi Arabia, ada tembok raksasa di China, di Tiongkok, lalu ada Candi Borobudur di Indonesia, ada Taj Mahal di India ya. Setidaknya minimal tahu walaupun belum pernah ke sana ya, minimal tahu ya, walaupun dari TV atau dari foto-foto, yang penting setidaknya tahu bahwa di dunia, di benua Asia itu ada 4 dari 7 keajaiban dunia. Selanjutnya, tempat lahirnya agama-agama besar ya, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini terdapat gunung dengan puncak tertinggi di dunia, yaitu puncak Everest ya. Gunungnya nggak tahu gunung apa, puncaknya ya puncak Everest. Kalau gunungnya maksudnya pegunungan Himalaya ya. Tingginya tadi 8848 ya, bukan 49 ya, situ terus 8849 ya, 8848 meter dari permukaan laut ya. Tuh ya, diralat. Lalu penghasil minyak bumi terbesar di dunia berada di kawasan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Irak, Iran, dan lain-lain. 6 dari 10 negara dengan penduduk terbaik di dunia. Ternyata ada 6 di dunia itu yang dari 10 negara terbesar dunia itu 6-nya itu ada di Indonesia ya, meliputi China, Tiongkok, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan Jepang. Ternyata Jepang itu juga masuk dari 10 negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Nah, kan kalau kalian lihat video-video tentang Jepang,
orang pagi-pagi, wah jalan raya penuh orang nyebrang semua, sampai nggak ada celah untuk orang apa ya, untuk kelihatan jalan nggak ada, sisinya orang semua itu kalau pagi pada saat jam kerja atau jam berangkat maupun jam pulang kerja itu ya. Tuh. Selanjutnya terdapat laut dengan kadar garam tertinggi di dunia yaitu Laut Mati dekat Yordania. Nah ini tadi mempunyai danau terluas di dunia ya, yaitu Danau Kaspia. Ada yang menyebut Danau Laut Kaspia, ya tidak apa-apa lah, tapi yang jangan lupa ya danaunya ikut, jangan sampai danaunya ketinggalan ya. Berarti kalau misalnya danaunya ikut berarti namanya ya, nama danaunya itu Danau Laut Kaspia ya, seperti danau depannya danau belakangnya Toba, berarti yang namanya nama danaunya itu ya Toba. Nah seperti itu. Selanjutnya mempunyai laut terluas di dunia yaitu Laut Cina Selatan dulu, sekarang ya apa, Laut Tiongkok Selatan sekarang ya, sudah diganti nama menjadi Laut Tiongkok Selatan ya, itu ada di sebelah utaranya Indonesia ya. Selanjutnya nah ini negara-negaranya ada 1 2 3 4 5, ada 5 kawasan di Asia ya, itu ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah ya, itu negara-negaranya. Nah yang perlu saya ini ya sedikit menarik ini ya, Asia Timur itu ada Rusia, itu saya beri bintang, dan di Asia Barat itu ada Turki, saya beri bintang juga ya. Nah di situ tertulis negara transbenua ya, ini kan orang-orang kan pada ribut semua, ini ada yang meributkan, ada yang loh gimana tuh Rusia kok masuk Asia, nah loh gimana tuh Turki Asia tapi kok ikutnya kok apa sepak bolanya kok Eropa, nah Asia ikut Eropa, yo ya karena mereka tuh negara transbenua ya, secara letak itu memang itu ada di Asia ya, tetapi mereka lebih dekat dengan Eropa. Contoh Rusia ya, Rusia itu di sebelah kiri itu ada tulisannya OPA, bukan opa-opa Korea ya, itu ya bukan ya, itu sebelahnya tulisan OPA pojok itu ya, sebelah kanannya OPA itu ada tulisan Moskow ya, tulisan Rusianya kan di atasnya tulisan Asia, tulisan Rusianya Siberia itu atasnya, sebelah kirinya Asia Kazakhstan, tulisan sebelah kirinya tulisan Asia yaitu Kazakhstan. Nah sebelahnya Kazakhstan itu ada Moskow, titik itu nggak terlalu kelihatan ya. Nah coba dilihat, Moskow itu ibu kotanya dekat dengan Eropa ya, dekat dengan Eropa, jadi jangan bingung karena memang negara transbenua, dari barat ke timur itu sangat luas sekali Rusia itu ya, sangat luas sekali. Jadi Rusia itu dia kalau secara letak ya masuknya Asia Timur ya, Asia Timur. Nah sedangkan apa Turki itu masuknya Asia Barat ya, makanya kan ini saya beri tanda supaya tidak pada bingung. Jadi itu termasuk negara transbenua ya, Rusia dan Turki itu termasuk dalam negara transbenua ya. Demikian pembahasan mengenai benua Asia ya, benua Asia pada pertemuan kali ini. Jangan bosen ya, jangan bosen, karena memang ini harus dipelajari, setidaknya kalian setidaknya tahu mengenai benua di dunia. Oke ya, jadi itu kira-kira gambarannya mengenai benua Asia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai benua Amerika, benua merah ya, kalau tadi benua kuning, yang ini tadi benua kuning, besok kita bahas tentang benua merah ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.